Kita hidup di era di mana ramalan telah menjadi kenyataan. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah memperingatkan kita tentang konsekuensi dari emisi gas rumah kaca. Hari ini, perubahan iklim bukan lagi isu akademik yang jauh. Itu adalah topan yang menghantam, kekeringan yang mematikan, dan gelombang panas yang memecah rekor di ambang pintu kita. Data yang menunjukkan suhu global telah meningkat di atas tingkat pra-industri, sebuah angka yang memiliki konsekuensi langsung. Di seluruh Asia Tenggara, misalnya, peningkatan intensitas musim hujan justru berujung pada banjir bandang yang menghanyut lapisan tanah, meningkatkan lahan pertanian menjadi gerseng. Sebaliknya, di koridor pertanian utama Afrika dan Amerika, kekeringan yang ekstrim membuat irigasi menjadi mustahil. Air bersih kini menjadi komoditas langka yang berfungsi sebagai menara air alami yang memasuk air miliaran orang mencair pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini adalah dilema lingkungan yang berujung pada dilema sosial dan ekonomi. Kini suhu laut menghangat, terumbu karang mati dalam peristiwa pemutihan massal, mengancam mata pencaharian jutaan nelayan dan meruntuhkan fondasi ekosistem laut. Ketika hutan hujan tropis menghadapi kebakaran yang lebih sering dan parah, kita kehilangan paru-paru bumi sekaligus keanekaragaman hayati, potensi obat-obatan, dan ketahanan pangan masa depan. Selama ini, fosil dominan dalam menggunakan sumber daya alam dalam ekstra minimum. Kita memperlakukan udara, air, dan tanah sebagai barang gratis dan dengan kapasitas tak terbatas untuk menyerap polusi dan menghasilkan bahan baku. Model pengelolaan ini didorong oleh konsumsi yang tidak terkendali, terbukti tidak berkelanjutan di bawah tekanan iklim yang memburuk. Sekarang krisis iklim memaksa kita untuk membuat pilihan yang sulit. Harusnya sebuah negara terus membuat cadangan batu bara untuk energi saat gelombang panas merenggut nyawa warga. Haruskah perusahaan pertanian menanam tanaman yang haus air di perusahaan pertanian menanam di daerah yang rentan kekeringan, memperburuk konflik air dengan masyarakat setempat? Pengelolaan sumber daya di masa depan harus beralih dari sekarang memaksimalkan hasil menjadi meminimalkan resiko dan membangun ketahanan. Ini membutuhkan investasi besar dalam teknologi hijau. Namun di tengah tantangan besar ini muncul secercah harapan. Di berbagai belahan dunia, kita melihat inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang adaptif. Misalnya di Belanda, sistem manajemen air telah bergeser dari